Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan nge-share ke kalian tentang tips and trick dalam belajar bahasa Inggris. Oke guys, videonya jangan di skip-skip ya. Kalian harus nonton sampai akhir biar mudah dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silahkan disimak videonya. Oke guys, yang paling utama kalian tuh harus hafalin banyak vocab dulu. Kalau tentang grammar itu nggak usah difokusin karena nanti kalian akan kebingungan soal ngucapinnya gimana. Terus karena yang vocab tuh the most important kalau kalian harus belajar bahasa Inggris. Nah, kalau mau hafalin vocab kalian bisa nonton videonya di pojok kanan atas atau nanti linknya aku simpan di deskripsi ya. Jangan di skip biar kalian mudah untuk hafalin vocab dalam bahasa sehari-hari. Nah, di tips kedua ini juga sangat penting guys, yaitu kalian harus mempunyai niat atau motivasi yang kuat untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena kamu tuh harus mempunyai alasan atau motivasi yang kuat di saat kamu sudah mulai malas atau udah nyerah buat belajar, ataupun niat kamu udah kayak mulai hilang untuk belajar. Nah, kamu harus ingat kembali motivasi kamu kenapa mau belajar bahasa Inggris. Misalnya kayak aku mau pintar bahasa Inggris karena aku mau kuliah di luar, atau aku harus pintar bahasa Inggris karena aku mau jadi tour guide man nantinya. Ya tergantung motivasi kalian sendiri sih sebenarnya. Ya intinya kalian tuh harus punya motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Dengan adanya motivasi atau alasan yang kuat itu, kamu akan lebih semangat lagi untuk belajar dan bisa membuat kamu bangkit lagi di saat kamu sudah mulai merasa bosan. Nah, kalau bisa motivasinya tuh ditulis terus ditempel di tempat yang sering kamu lihat seperti di kamar, atau motivasinya diketik terus dijadiin lock screen di HP atau di gimana lah gitu. Nah, tips and trick yang ketiga tuh Albis. Ala bisa karena biasa. Jika kita sudah betul-betul yakin dengan motivasi kita untuk belajar bahasa Inggris, sebaiknya kita juga perlu untuk membiasakan diri dengan selalu mendengar kosakata bahasa Inggris atau vocab yang tadi aku bilang itu, atau belajar speaking. Karena dengan cara seperti itu kita akan merasa lebih mudah dalam belajar atau menguasai bahasa Inggris. Atau bisa juga dengan cara membuat kosakata bahasa Inggris di HP dan dijadikan lock screen, kemudian dengan membuat kosakata lalu ditempel di cermin atau tempat tidur atau dimanapun yang sering kalian lihat. Sebenarnya tips yang ketiga ini hampir sama sih dengan tips-tips yang sebelumnya. Terus tips selanjutnya tuh di era digital seperti sekarang ini, kita kan bisa menggunakan HP untuk salah satu akses kita dalam belajar bahasa Inggris. Mungkin dengan cara nonton di YouTube atau film-film luar yang pakai bahasa Inggris, atau download di aplikasi untuk belajar yang lebih banyak lagi gitu kan ya. Tips selanjutnya itu belajar lewat lagu atau bernyanyi. Kalian bisa pilih dulu lagu favorit yang kamu suka, tapi yang dalam bahasa Inggris ya guys, bukan yang bahasa Indo. Terus pilih yang muda-muda aja dulu seperti lagu At My Words by The Pink. Setelah itu kamu bisa sering dengerin lagunya. Nah, setelah kalian terbiasa dengerin lagu itu, pasti itu akan tersave otomatis di memori kalian. Atau bisa juga liriknya ditulis dulu, sekalian belajar writing juga ya. Atau kalau nggak mau ribet, liriknya bisa di search di Google atau di YouTube. Nah, ntar liriknya tinggal disalin aja kan, lebih mudah. Setelah itu, kalian bisa dengerin lagunya sambil ngikutin lewat lirik yang kamu tulis tadi atau yang kamu search tadi. Mungkin cara itu juga bisa buat lebih mudah dalam belajar bahasa Inggris. Nah, yang terakhir itu evaluasi.
Jika kita telah mempelajari sesuatu, sebaiknya di akhir harus ada evaluasinya agar kita bisa mengetahui titik kelemahan atau kesalahan kita itu berada di mana. Nah, dalam sepekan kan ada 7 hari. Nah, setiap di hari Ahad kalian rutin untuk adakan evaluasi untuk diri kalian masing-masing. Semisal di pekan pertama kalian belajar vocab. Nah, di akhir pekan kalian harus evaluasi agar lebih mudah mengimprove atau meningkatkan pengetahuan kalian. Mungkin juga cara itu bisa membuat kalian mengetahui kesalahan kalian dalam belajar bahasa Inggris. Nah, di pekan selanjutnya semisal kalian ingin belajar speaking, itu juga bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Harus ada evaluasinya. Di pekan selanjutnya mau belajar grammar, itu bisa, cara mengevaluasi itu juga bisa dilakukan. Oke guys, sekian dari video ini, semoga bisa membantu kalian dalam mengimprove atau meningkatkan pengetahuan kalian tentang bahasa Inggris. I think that's so. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.